Itu juga yang membuat kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki, saya punya anak laki-laki, Bu. Walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Betul, Bu? Karena saya 4 laki-laki waktu kecil, kalau saya sakit dan saya masuk rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Kalau ada yang besuk, walaupun sambil main tangannya, dia begini, mau apa? Ibu aku sakit. Ibu aku sakit, mau apa? Mbak Bibi. Jadi laki-laki itu memang dari kecil Allah kasih hipotalamus. Jadi nggak usah cela anak laki. Kamu nggak ada tanggung jawabnya. Itu hati-hati. Padahal dia dari kecil Allah kasih hipotalamusnya besar. Laki-laki selalu dari kecil bertanggung jawab. Ibu mending bilang sama anak laki, alhamdulillah nak, kamu punya tanggung jawab besar. Kamu jaga ibumu walaupun masih kecil. Kenapa? Omongan kita kan masuk ke badan dia kan, ke telinga dia kan. Dan dia sesuai, kenapa? Otaknya, hipotalamusnya besar. Bu Aisyah, anak laki saya seneng main boneka. Bahayakah itu? Bahaya kalau ibunya yang ngomong bahaya. Kamu nih kayak perempuan. Nah itu omongan ibunya yang bahaya. Kenapa sih anak laki main boneka? Boleh kah? Boleh, asal ibu ngomong yang baik. Anak laki main boneka gitu, kita bilang, ya Allah nak, kamu nanti jadi ayah yang bisa gendong anakmu. Keren gak Bu? Keren. Banyak anak bapak-bapak nggak mau gendong anak ya, kenapa? Waktu kecil lagi main boneka, ibunya udah ribut, ya udah ribut. Kayak perempuan main boneka, masuk di sini. Makanya gede dia nggak mau gendong anaknya. Sudah jadi bapak nggak mau gendong anaknya. Bisa paham Bu? Bu Aisyah, anak laki saya seneng masak. Bu, masak bukan punya perempuan, masak itu bakat. Ada di sini, namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau anak laki masak bilang, ya Allah, kamu punya hobi kecerdasan naturalis. Gitu ngomongnya, keren. Apa Bu? Kecerdasan naturalis. Memang kalau lulusan majelis talim keren. Dan biasanya ibu siapa yang suka masak Bu? Yang suka masak banget, pasti seneng tanaman bukan? Pasti juga seneng pelihara binatang bukan? Minimal burung, kucing kan itu. Nah, itu berarti kecerdasan yang seneng masak, seneng tanaman, seneng binatang, itu kecerdasan naturalisnya dominan. Bu Aisyah, saya seneng masak doang sama tanaman. Berarti agak turun dikit kecerdasan naturalisnya. Bu Aisyah, saya mah seneng masak doang, nggak seneng tanaman, nggak seneng binatang, berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak Bu. Kenapa? Laki-laki, karena ini ada lagi nih laki-laki ya, ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia konsentrasi. Dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak, konsentrasi pendengaran menurun, jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kalosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kalosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Iya Bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini ya. Pantatnya tutup lemari bisa. Makanya kadang kalau kita memasak makanan, itu nggak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil nggak dengar. Ayah, ayah, ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama tuh bapak, Pak, itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak nggak nengok, dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Nggak nengok ya? Abi, nggak nengok, Abi. Pas muka kita jelek, dia nengok. Ngerti Bu? Itu karena otaknya laki-laki, Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu, dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin, kamu nih nggak bisa konsentrasi, hati-hati, itu salah Bu.